Sahabat pendidikan karakter, Indonesia darurat kekerasan pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, berbagai macam peristiwa yang terjadi di negara kita ini banyak terkait dengan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Kita tahu ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi itu sebagian besar adalah anak-anak yang masih sekolah. Kita memiliki persoalan dengan tawuran antar pelajar yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Yang kedua, terjadi berbagai macam kekerasan berupa bully di sekolah-sekolah kita. Tidak peduli itu sekolah biasa, sekolah umum, sekolah keagamaan, atau sekolah yang mengaku sekolah internasional pun. Di sana terjadi bully dan kekerasan. Yang terakhir, kita tahu terjadi secara viral bagaimana kekerasan juga terjadi di lingkungan pendidikan, terutama terjadi kekerasan seksual yang memang sesuatu yang tidak pernah boleh terjadi di lingkungan sekolah kita. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ini semua? Bukankah pemerintah sudah membuat Permendikbudristek nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan? Tetapi mengapa semua ini bisa tetap terjadi dan semakin masif di lingkungan pendidikan kita? Pertama-tama kita perlu ingat, kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan berbeda-beda. Masing-masing sekolah bisa memiliki persoalan atau akar persoalan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang memiliki tradisi untuk melakukan tawuran antar sekolah dan ini terjadi turun-temurun. Bukan hanya antar siswanya, tetapi juga alumninya juga ikut. Dan seringkali alumni-alumni yang lama dari sekolah ini ikut mengganggu siswa-siswa baru yang di sekolah musuhnya sehingga terpicu kembali tawuran-tawuran antar pelajar itu. Ini memang harus segera dibereskan karena kalau misalkan terjadi tawuran antar pelajar atau antar sekolah, saya rasa pemerintah daerah punya tanggung jawab besar untuk melihat, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang terjadi. Yang kedua, bully, kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan itu terjadi karena ada banyak faktor. Ada faktor pendidikan di dalam rumah, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari rumah, anak ke sekolah tetap melakukan kekerasan. Juga ada faktor misalkan sekolah yang lalai dan abai di dalam mengamankan atau menjaga lingkungan yang aman di sekolah ketika anak-anak ini bersekolah, atau lingkungan masyarakat yang memang di mana-mana terpapar kekerasan, mulai dari gadget, televisi, berita, informasi, semua memaparkan atau memberitakan tentang kekerasan-kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan digital, bully, dan lain-lain, yang kemudian membuat anak-anak kita merasa kok semuanya ada di televisi, ada itu, dan seolah-olah itu dianggap sebagai bagian dari pemberitaan yang gampang saja diperoleh mereka. Sehingga kekerasan itu menjadi banal. Jadi kita tidak memiliki lagi sensitivitas terhadap harkat dan martabat manusia. Itu yang paling mengerikan di dalam proses pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, satu-satunya cara untuk meretas kekerasan di dalam pendidikan, saya rasa adalah memberi pengalaman pada anak-anak untuk berkomunikasi, berdialog, tidak saling curiga, berjumpa dengan mereka yang berbeda, membangun persahabatan. Itu saya rasa akan membentuk rasa kemanusiaan mereka. Saya sungguh-sungguh tidak bisa memahami apa yang terjadi dengan pendidikan di tempat kita atau yang terjadi di masyarakat kita. Anak-anak remaja yang suka tawuran selalu membawa celurit yang begitu besar, bawa pedang, mereka itu seperti seolah-olah sedang main film. Padahal yang mereka lakukan itu sangat membahayakan dirinya sendiri maupun diri orang lain. Tetapi apa yang ada di dalam benak anak-anak ini semua? Apakah mereka melakukan itu karena sudah mengkonsumsi narkoba sehingga dia tidak sadar sama sekali, atau seperti apa? Sahabat pendidikan karakter, kekerasan di dalam pendidikan yang terjadi di negara kita ini sudah kelewat batas. Aturan-aturan yang dibuat itu sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Meskipun di sekolah-sekolah sudah ada Satgas dan Kemendikbudristek mengatakan bahwa mungkin saat ini sudah 97% semua sekolah di Indonesia sudah melaporkan di laman Dapodik mereka memiliki Satgas tentang kekerasan. Satgas untuk TPKS,
Satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, tetapi ternyata informasi ini pun tidak banyak manfaat. Mengapa? Ya karena Satgas itu hanya ada untuk membuat laporan ke Kemendikbudristek. Demikian juga dengan Satgas-Satgas di pemerintah daerah. Ada Satgas-Satgas untuk pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, tapi sebagian besar tidak berfungsi. Sebagian besar tidak aktif, tidak efektif menerima laporan-laporan dari masyarakat. Saya rasa kita perlu prihatin dengan situasi ini. Orang tua, Bapak Ibu guru, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek, ayolah kita bersama-sama. Kekerasan di dunia pendidikan ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi terjadi di negara kita. Kita benar-benar sudah berada dalam darurat kekerasan. Untuk para orang tua, mungkin kita perlu mengenal anak-anak kita lebih baik. Kenali apa yang ada di dalam hati anak-anak kita. Sapa mereka ketika pulang sekolah, apa yang terjadi di sekolah dengan dirimu. Supaya nanti pada saat ada gejala sedikit saja terkait dengan kekerasan, orang tua sudah langsung paham dan segera lapor ke sekolah untuk segera ditindaklanjuti. Jangan sampai terlambat. Orang tua juga perlu membangun lingkungan yang nyaman, membuat anak bisa berbicara. Bapak Ibu guru juga sama, perlu belajar terus-menerus. Ayolah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ini orang-orang kunci di dalam dunia pendidikan. Di tangan Bapak Ibu guru lah kekerasan di dalam satuan pendidikan ini bisa berkurang atau bisa hilang. Mari kita anggap serius setiap laporan yang dimiliki anak-anak kita, dan kita serius dan hati-hati memprosesnya. Supaya anak yang lapor ini jangan malah dibully 2 kali. Kalau sistemnya seperti ini, ya tidak akan ada anak-anak yang berani melaporkan. Sahabat pendidikan karakter, kekerasan di satuan pendidikan bentuknya bisa macam-macam. Tetapi yang jelas, apapun alasannya, apapun faktornya, Bapak Ibu guru, orang tua, pemerintah daerah, itu merupakan kunci. Mari sama-samalah kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena hilangnya 1 nyawa anak Indonesia itu akan sangat merugikan bangsa ini, karena kita tidak tahu anak ini ke depan akan menjadi pemimpin bangsa yang mungkin bisa memajukan bangsa ini menjadi lebih baik, tetapi hidupnya terenggut hanya gara-gara keteledoran, keabaian kita di dalam membangun sebuah lingkungan pendidikan yang aman, lingkungan pendidikan yang memberi mereka, menjamin mereka keselamatan dan kenyamanan pada saat mereka belajar. Tanya Pak Doni saja.